Yang pertama adalah Cut Nyak Dien. Nah, Cut Nyak Dien ini adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajah Belanda ya, khususnya pada waktu itu pada masa Perang Aceh. Nah, Cut Nyak Dien bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun Teuku Umar saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899 ini, Teuku Umar gugur sehingga Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Lalu ada Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini juga termasuk pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Nah, pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda berlangsung terus di berbagai medan. Berkali-kali Belanda ini membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah. Namun Pangeran Antasari ini tidak menyerah adik-adik. Dia tetap pada pendiriannya. Itu sekilas info tentang Pangeran Antasari. Berikutnya ada Patimura ya. Nah, ini Patimura ini bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda itu menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura ini berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Nah, perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Lalu ada Sisingamangaraja yang ke-12, adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Antara tahun 1883 sampai 1884, Sisingamangaraja ini ya, kurang si ini ya. Sisingamangaraja 12 ini berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh secara ofensif menyerang kedudukan Belanda, antaranya Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Berikutnya ada Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika ini adalah pahlawan pendidikan, pahlawan nasional sekaligus tokoh panutan di kalangan masyarakat Sunda. Sejak tahun 1902 dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi kaum perempuan di sekitarnya. Lalu pada tanggal 16 Juli 1904, Raden Dewi Sartika ini mendirikan Sakola Istri atau sekolah perempuan. Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan terampil. Ini perjuangan Dewi Sartika. Berikutnya ada Silas Papare, adalah pejuang penyatu Irian Jaya atau sekarang dikenal dengan Papua ke dalam wilayah Indonesia. Perkenalannya Sam Ratulangi semakin menambah keyakinan ia bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Lalu pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintahan Republik Indonesia untuk memasukkan Irian Barat atau Irian Jaya atau sekarang Papua itu ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kalau tidak ada Silas Papare ini adik-adik, mungkin bisa jadi Irian Jaya itu tidak menjadi bagian dari Indonesia.